Ya, Selamat malam Bapak, saya Ida Korma Metopen. Jadi untuk saat ini Nike yang presentasi Nike bidang klinis Bapak. Jadi sebelumnya teman-teman Nike sudah, membuat, student project di bidang klinis dan untuk PPT-nya Nike sudah dikumpulkan melalui G-Drive dan untuk mekanisme presentasinya Nike tergantung dengan dosen masing-masing Bapak. Jika dengan, Bapak Eka Indra presentasinya Nike, per individu Bapak, dan mhm, jika dengan Pak Gung Rai tadi pagi, Nike cuma beberapa orang aja Bapak, dilanjutkan dengan diskusi. yang, dengan Pak Indra setiap student ya? Jadinya ada berapa orang sih, 100 orang itu presentasi semua? Eee, Mohon maaf sebelumnya Bapak, jadi, Enggak ya? dari, eee, jumlah mahasiswa Nike ada 91 orang, jadi Nike sudah dibagi 4 bidang Bapak. Jadi untuk Aha. bidang kliniknya Niki, sebanyak 22 orang kalau tidak salah Bapak. Jadi kalau dengan Pak Oh, Eka Indra Nike, dengan topik, teknologi, itu mhm, 22 mahasiswa itu, presentasi Bapak. Jadi tidak cukup waktu hanya mmm, 1 hari, jadi Bapaknya itu, 3 kali pertemuan baru selesai, semua presentasi mmm, Bapak. oke. Namun jika dengan Bapak Gung Rai, Nike hanya 1 pertemuan dan nanti akan dikirimkan revisinya dari Bapak Gung Rai, Bapak. Oh gitu. Ya, oke. Kalau gitu, dengan saya kita presentasinya 1 kali pertemuan saja. Nah, karena PowerPoint-nya itu kan sudah saya terima semua ya sebenarnya. Kemudian, yang akan presentasi hari ini, itu, eee, saya tunjuk aja ya, saya akan tunjuk beberapa model ataupun beberapa contoh, untuk presentasi, tapi nggak semua presentasi. Jadi kita bisa selesaikan hari ini, mungkin 2 atau 3. Kalau sama Pak Gong Rai tadi pagi berapa orang yang bisa diselesaikan dalam Oh, 2 SKS ini? kalau dengan Bapak Gung Rai Nike 3 orang tadi pagi, Bapak. Oh 3 orang ya? Oke. Iya, Tergantung jadi daripada 1 orang kompleksibilitas presentasi. hasilnya ya. Heeh. Iya, Bapak. Oke deh kalau gitu kita dengan saya sama dengan Pak Gong Rai aja kalau gitu ya metodenya ya. Kita sampling saja, kemudian tapi semua PPT akan saya nilai gitu. Jadi nggak akan, ada tendensi yang presentasi itu akan lebih bagus, enggak gitu ya. Karena memang kan secara substansial sudah ada PowerPoint-nya sehingga, bisa kita nilai secara objektif gitu adik-adik ya mungkin ya. Oke kalau gitu saya minta, mmm, formanya dulu deh yang presentasi. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya bidang teknologi Bapak, jadi saya di sini Oh hanya menemani yang bidang klinis. oh gitu. Iya, jadi, untuk klinis Niki dari NIM 24 hingga NIM 49 Bapak. 24 sampai 49. Nggih, Oh, Bapak. oke kalau gitu Lydia deh, kalau gitu Lydia yang 29 deh. Ada Lydia? Hadir Bapak. Ya, oke silakan Lydia. Baik Bapak, mohon ditunggu. Halo Bapak. Iya, silakan. Mohon maaf, Gimana? Heeh heeh. sepertinya komputer saya sedikit nge-lag Pak. Mungkin di giliran selanjutnya saya yang itu Pak, maaf Pak Ya, sebelumnya yang Pak. siap deh, yang siap siapa yang siap? Yang PPT-nya kencang, komputernya oke, mikrofonnya nggak ada masalah, ada nggak? Yang cowok-cowok biasanya ini.
Ada Angga Dwi Saputra? Ada, NIM 37? Ada nggak? Nggak. Baik. Dwi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Yuk, silakan. Baik, saya akan coba share screen. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Silakan di slideshow ya dulu. Dwi Saputra. Manggilnya apa nih? Kade Angga Dwi Saputra? KDL. Kade ya. Ada. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Krisna. Di sini saya salah satu perwakilan dari mahasiswa dengan bidang klinis akan mempresentasikan dari proposal yang telah saya buat. Di sini saya membuat proposal dengan judul analisis biaya perbekalan farmasi pada terapi pasien diabetes mellitus dengan penyakit penyerta hipertensi di instalasi rawat inap RSUP Sanglah Denpasar. Baik, sebelumnya saya minta maaf tidak bisa untuk menghidupkan kamera karena di sini terdapat permasalahan sinyal. Baik, untuk abstrak, diabetes mellitus dan hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang memiliki tingkat prevalensi yang cukup tinggi di Indonesia, dan kasusnya setiap tahun meningkat. Keberadaan kedua penyakit tersebut akan meningkatkan kekompleksan atau kerumitan dari terapi, yang akan berdampak juga pada peningkatan dari perbekalan farmasi yang dibutuhkan dalam terapi tersebut. Peningkatan perbekalan farmasi tersebut penting untuk dianalisis, terutama biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan atau pembelian perbekalan farmasi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran terkait biaya perbekalan farmasi, baik itu biaya total, rata-rata maupun persentase
penggunaan dari perbekalan farmasi tersebut pada pasien rawat inap di RSUP Sanglah Denpasar. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional deskriptif dengan metode kuantitatif yang bersifat retrospektif. Adapun data yang dikumpulkan melalui dokumen yang berupa rekam medis pasien serta catatan pembayaran yang kemudian akan dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan jenis kelamin, umur, lama waktu rawat inap, dan golongan obat yang diterima, baik itu obat anti diabetes ataupun obat anti hipertensi dan bahan medis habis pakai beserta biayanya. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini terdiri dari 4 subbab, yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, yang latar belakang. Nah, latar belakang saya membuat penelitian ini adalah yang pertama, diabetes mellitus merupakan penyakit tidak menular yang prevalensi penyakitnya terus meningkat secara signifikan, dan tidak terkecuali di Indonesia juga banyak terjadi penyakit ini, terutama di Bali yang menduduki posisi ke-14 sebagai kasus terbanyak diabetes mellitus. Yang kedua, penyakit hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Penyakit ini juga disebut sebagai silent killer yang dapat menyebabkan penyakit stroke atau serangan jantung secara mendadak. Selain dari tingginya penyakit diabetes mellitus di Indonesia, juga hipertensi menduduki prevalensi yang cukup tinggi, terutama di Bali, yaitu 29,7%, yang lebih tinggi daripada penyakit tidak menular lain seperti penyakit asma. Latar belakang yang ketiga yaitu keberadaan kedua penyakit ini meningkatkan kekompleksan terapi yang diterima dan akan berdampak lebih banyaknya perbekalan farmasi yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan semakin banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh pasien untuk menebus perbekalan farmasi tersebut. Dan yang keempat, oleh karena itu, dilakukan analisis biaya ini untuk mengetahui perkiraan biaya yang perlu dikeluarkan pasien untuk bahan medis atau obat-obatan yang mereka gunakan saat terapi di luar biaya pelayanan dari tenaga kesehatan. Adapun pemilihan RSUP Sanglah karena rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan utama dan rumah sakit terbesar di Provinsi Bali, yang mana kasus-kasus yang rumit seperti ini akan dirujuk untuk ditangani di RSUP Sanglah. Yang selanjutnya, dipilih pasien rawat inap karena data rekam medis pasien rawat inap diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mempresentasikan terapi dan lebih terpantau. Dan yang terakhir, dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai biaya yang perlu dikeluarkan untuk perbekalan farmasi pada terapi pasien rawat inap dengan diabetes dan hipertensi pada periode Januari sampai Juni 2022. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun 3 rumusan masalah yang saya rancang dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, berapakah biaya total perbekalan farmasi yang dikeluarkan pada pasien yang menjalani rawat inap pada periode Januari-Juni 2022. Selanjutnya, berapakah biaya rata-rata perbekalan farmasi. Yang ketiga, berapakah persentase penggunaan perbekalan farmasi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya adalah mengetahui biaya total perbekalan farmasi, mengetahui biaya rata-rata perbekalan farmasi, dan mengetahui dan menganalisis persentase penggunaan dan pembiayaan perbekalan farmasi. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk memberikan gambaran tentang perbekalan farmasi yang perlu diperhatikan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mutu kesehatan serta memberikan pengalaman dan keterampilan dalam bidang analisis biaya perbekalan farmasi. Untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai biaya perbekalan farmasi yang dibutuhkan dalam terapi diabetes mellitus dengan hipertensi. Dan untuk RSUP Sanglah diharapkan dapat memberikan gambaran terkait biaya total, rata-rata, serta persentase penggunaan perbekalan farmasi yang digunakan oleh pasien rawat inap. Serta untuk memberikan evaluasi bagi pihak RSUP dalam kebijakan untuk mengoptimalisasi pembiayaan perbekalan farmasi.
Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja atau sekresi insulin. Penyakit diabetes mellitus dapat diidentifikasi dengan menggunakan beberapa macam tes yang apabila dari tes tersebut dua dari masing-masing tes memberikan efek positif, maka dapat diinterpretasikan bahwa seorang tersebut mengidap diabetes mellitus. Adapun tes-tes tersebut adalah tes HbA1c di atas 6,5% dapat menandakan mengidap hiperglikemia. Tes fasting plasma glukos lebih dari 126 mg per desiliter. Tes oral glucose tolerance lebih dari 200 mg per desiliter, dan tes random plasma glucose lebih dari 200 mg per desiliter. Adapun menurut American Diabetes Association tahun 2020, diabetes mellitus dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori umum, yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang diakibatkan oleh proses autoimun pada sel beta pankreas, yaitu proses destruksi. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 yang diakibatkan dari non-insulin dependent diabetes atau ketidakmampuan dari insulin untuk menanggapi dari glukosa dalam darah. Yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional yang terjadi biasanya pada ibu hamil dan akan hilang seiring dengan kelahiran bayi, dan jenis diabetes tertentu karena penyebab lain. Selanjutnya ada penggolongan obat diabetes. Yang pertama adalah SU yang bekerja dengan cara mengikat reseptor pada permukaan sel beta pankreas yang memicu pengamatan flux kalium dan memfasilitasi influx kalsium yang akan berdampak pada peningkatan pelepasan insulin. Adapun contoh dari obat ini adalah seperti glibenclamida dan gliclazida. Selanjutnya glinit. Glinit merupakan obat dengan mekanisme kerja yang mirip dengan sulfonylurea atau bekerja dengan sekretagog insulin atau meningkatkan sekresi insulin dari pankreas. Adapun perbedaannya dengan sulfonylurea adalah glinit memiliki onset yang lebih cepat dan durasi yang lebih pendek daripada SU. Contoh dari obat ini seperti repaglinit dan netaglinit. Selanjutnya biguanid. Biguanid ini adalah obat yang paling sering digunakan dalam penanganan dari diabetes mellitus dan bekerja sebagai terapi lini pertama, dan biasanya contoh obatnya adalah metformin yang bekerja dengan mengurangi produksi glukosa hati atau gluconeogenesis dan memperbaiki penyerapan glukosa di jaringan perifer. Selanjutnya adalah TZD yang bekerja untuk meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa sehingga meningkatkan penyerapan glukosa di jaringan perifer. Contoh obat ini adalah seperti pioglitazone dan rosiglitazone. Selanjutnya adalah AGI atau alpha glucosidase inhibitor yang bekerja pada menghambat kerja enzim dari alpha glucosidase. Contoh obatnya adalah acarbose dan miglitol. Selanjutnya ada DPP-4 inhibitor yang bekerja untuk menstimulasi sekresi insulin dan menekan pelepasan glukagon. Contoh obatnya adalah sitagliptin dan saxagliptin. Selanjutnya ada SGLT2 inhibitor yang contoh obatnya adalah canagliflozin dan dapagliflozin. Selanjutnya juga terdapat obat GLP-1RA yang berperan menurunkan berat badan, menghambat pelepasan glukagon, dan menghambat nafsu makan, serta menurunkan kadar glukosa setelah makan atau postprandial. Contohnya adalah exantide dan liraglutid. Dan yang terakhir adalah insulin.
Adapun terapi insulin ini digunakan pada beberapa keadaan seperti HbA1c saat diperiksa lebih dari 7,5% dan sudah menggunakan 1 atau 2 obat diabetes, serta HbA1c saat diperiksa lebih dari 9%. Selain itu digunakan juga saat penurunan berat badan yang cepat. Berikut merupakan terapi kombinasi dari obat diabetes yang dikutip dari Bailey 2013. Adapun pengobatan diabetes mellitus dengan hipertensi, yaitu pasien adapun target dari tingkat tekanan darah pada semua pasien diabetes mellitus dengan hipertensi adalah harus di bawah dari 130/80 mm/Hg untuk tekanan darah sistolik dan diastoliknya. Selanjutnya kita akan disarankan untuk melakukan terapi secara non farmakologi terlebih dahulu, yaitu pasien disarankan untuk memodifikasi gaya hidup seperti olahraga, diet sehat, pengurangan berat badan, dan asupan natrium. Selain itu, apabila terapi non farmakologik tidak berhasil, maka dilakukan terapi awal diabetes mellitus dengan hipertensi tanpa komplikasi dapat diberikan TZD, ACE inhibitor, ARB, dan beta blocker, dan untuk lini keduanya dapat diberikan calcium channel blocker dan alpha blocker. Selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kejadian atau penyakit yang diakibatkan oleh meningkatnya tekanan sistolik dan diastolik pada seseorang di atas dengan nilai tekanan sistolik lebih dari 140 mm/Hg dan diastoliknya lebih dari 90 mm/Hg. Adapun tipe-tipe dari tekanan darah yang diklasifikasikan oleh Nuraini adalah tekanan darah normal, tekanan darah prehipertensi, tekanan darah hipertensi derajat 1, tekanan darah hipertensi derajat 2. Selanjutnya berdasarkan penyebabnya, yaitu dapat dibagi menjadi 2, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Adapun hipertensi primer yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti, sedangkan untuk sekunder biasanya hipertensi ini disebabkan oleh penyakit komorbid atau penyakit penggunaan dari obat-obatan tertentu. Selanjutnya berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hipertensi sistolik yang dimana tekanan sistoliknya lebih dari 140 mm/Hg, diastoliknya lebih dari hipertensi diastolik, di mana tekanan diastoliknya lebih dari 90 mm/Hg, dan hipertensi campuran, yaitu kedua tekanan tersebut melewati batas. Selanjutnya adalah penggolongan obat. Adapun obat-obat dari hipertensi ini ada ACE inhibitor, yang contoh obatnya seperti benazepril, captopril, cilazapril, diuretik contohnya seperti acetazolamid, chlortalidone, dan lainnya. Beta blocker contohnya seperti yang terkenal carvedilol dan toprolol. Selanjutnya alpha blocker contohnya seperti prazosin, terazosin, doxazosine, dan untuk ARBS atau angiotensin reseptor blocker seperti kondersatan, losartan. Dan untuk calcium channel blocker atau CCB seperti nicardipin, nifedipin, dan verapamil. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai rekam medis. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis ini harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Adapun untuk rekam medis pada pasien rawat inap minimal harus berisikan tentang identitas pasien,
tanggal dan waktu pasien masuk dalam rawat inap, hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, persetujuan tindakan, catatan observasi klinis, ringkasan pulang, nama dan tanda tangan dokter, pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. Selanjutnya adalah perbekalan farmasi. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197 Menkes SK 10 2004 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radiofarmasi, dan gas medis. Selanjutnya adalah evaluasi biaya. Evaluasi biaya atau evaluasi ekonomi adalah suatu analisis secara kuantitatif terhadap suatu program dengan harapan nilai tersebut dapat diinterpretasikan dari segi biaya dan konsekuensinya. Selanjutnya, ekonomi kesehatan adalah aplikasi ekonomi dalam bidang kesehatan yang mempelajari supply dan demand sumber daya pelayanan kesehatan dan dampak sumber daya pelayanan tersebut terhadap kesehatan dari suatu populasi. Dalam evaluasi ekonomi kesehatan, biasanya terdapat dua metode umum yang digunakan sebagai analisis, yaitu analisis ekonomi parsial dan analisis ekonomi menyeluruh. Analisis ekonomi secara menyeluruh merupakan penganalisasian program kesehatan yang mencakup perbandingan biaya atau outcome dari program yang bersaing atau alternatif pengobatan. Biasanya dalam analisis ekonomi menyeluruh, suatu program akan dibandingkan dengan program lainnya. Contohnya seperti CUA, CBA, CA, dan CMA. Sedangkan untuk analisis ekonomi parsial, merupakan analisis tabulasi deskriptif sederhana mengenai hasil atau sumber daya yang digunakan. Adapun dalam analisis ekonomi parsial ini adalah menghitung besarnya biaya dalam unit moneter, baik yang langsung maupun tidak langsung untuk mencapai suatu tujuan. Dalam analisis ekonomi parsial, menggambarkan biaya dari suatu program atau suatu beban yang diterima oleh suatu individu setelah mendapatkan suatu tindakan kesehatan. Berikut merupakan klasifikasi biaya di dalam dari evaluasi ekonomi, seperti biaya medis langsung yang merupakan biaya yang harus dibayarkan untuk pelayanan kesehatan, yang meliputi biaya obat dan perbekalan kesehatan, biaya medis, fasilitas, tes laboratorium, dan lain-lain. Misalnya biaya medis tidak langsung seperti biaya yang dikeluarkan tidak terkait langsung dengan produk atau jasa pelayanan kesehatan. Misalnya biaya tidak langsung yaitu biaya yang dapat mengurangi produktivitas pasien maupun keluarga akibat menderita suatu penyakit, kehilangan pendapatan karena tidak bisa bekerja akibat sakit, dan kehilangan itu. Serta yang terakhir adalah biaya tidak berwujud, yaitu biaya yang berhubungan dengan rasa sakit pasien, khawatir, tertekan, dan efek pada kualitas hidup. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan metode dengan jenis observasional deskriptif dengan metode kuantitatif serta bersifat retrospektif. Retrospektif di sini adalah dilakukan untuk mendapatkan gambaran biaya dari perbekalan farmasi yang ditimbulkan oleh penyakit diabetes mellitus dengan hipertensi pada pasien rawat inap di RSUP Sanglah Denpasar dengan cara melihat dari rekam medis dan catatan pembayarannya. Sedangkan untuk penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang gejala atau keadaan tertentu secara objektif yang didasarkan pada data-data yang berupa angka. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah RSUP Sanglah Denpasar yang beralamat di Jalan Diponegoro, Daupuri Klot, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Bali. Waktu penelitian adalah dimulai
dengan survei pendahuluan sampai penelitian yang berlangsung pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2022. Populasi dan sampel. Populasi di sini adalah semua pasien rawat inap dengan diagnosis diabetes mellitus dengan hipertensi di RSUP Sangla Denpasar. Sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, di mana pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu semua sampel yang memenuhi kriteria yang diterapkan akan diambil untuk sampel penelitian. Adapun kriteria dari penelitian ini yaitu kriteria inklusi. Yang pertama, pasien rawat inap diabetes mellitus dengan hipertensi pada periode Januari sampai Juni 2022 dengan rekam medis pasien yang lengkap serta pasien dewasa dengan umur 20-60 tahun. Untuk kriteria eksklusinya adalah pasien diabetes mellitus dengan hipertensi tidak mengalami komplikasi lain serta rekam medis pasien yang tidak lengkap, tidak terbaca dengan jelas dan tidak dapat diidentifikasi. Definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sampel pasien diabetes mellitus dengan hipertensi merupakan semua pasien diabetes mellitus dengan penyakit penyerta hipertensi yang mengalami rawat inap di RSUP Sangla Denpasar pada periode Januari sampai Juni 2022. Selanjutnya adalah rawat inap, merupakan bentuk pelayanan medis kepada pasien di mana pasien dirawat dan tetap tinggal di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu. Perbekalan farmasi adalah obat-obatan, baik itu obat anti diabetes dan anti hipertensi, dan bahan medis habis pakai yang digunakan selama terapi diabetes mellitus dengan hipertensi. Asalnya biaya perbekalan farmasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang digunakan selama terapi, serta analisis biaya merupakan analisis sederhana terkait besarnya pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan untuk perbekalan farmasi pada terapi pengobatan diabetes mellitus dengan hipertensi, yang ditampilkan dalam bentuk unit moneter rupiah. Selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama adalah persiapan atau permohonan izin penelitian. Yang pertama adalah pembuatan dan penyerahan surat permohonan izin pelaksanaan penelitian dari Fakultas FMIPA, Program Studi Farmasi Universitas Udayana kepada Kepala RSUP Sanglah Denpasar. Yang kedua adalah penyerahan surat persetujuan penelitian dari Kepala RSUP Sanglah Denpasar kepada Fakultas MIPA, Program Studi Farmasi Universitas Udayana. Prosedur pengumpulan data. Di sini ada 3 prosedur pengumpulan data, yaitu yang pertama menghubungi petugas pengelola data rekam medis dan bagian keuangan di RSUP Sangla Denpasar untuk mengetahui jumlah, nomor rekam medis dengan diagnosa diabetes dengan hipertensi pada pasien rawat inap periode Januari-Juni 2022 serta catatan pembayarannya. Yang kedua adalah menghubungi petugas yang bertanggung jawab untuk mengambilkan rekam medis dan catatan pembayaran pasien yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah peneliti melakukan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian melalui dokumen yang berupa rekam medis pasien serta catatan pembayaran meliputi nomor rekam medis, identitas pasien, nama, jenis kelamin, alamat pekerjaan, dan lain-lain, tanggal perawatan, yaitu tanggal masuk dan keluar rumah sakit, diagnosis, data penggunaan obat, biaya obat anti diabetes dan anti hipertensi yang digunakan, serta biaya bahan medis habis pakai yang digunakan. Pengolahan data. Pertama, dilakukan pemeriksaan kembali kebenaran data yang diperoleh dan mengeluarkan data yang tidak memenuhi kriteria penelitian. Selanjutnya, data yang sudah terkonfirmasi sesuai dengan kriteria akan disajikan dan dikelompokkan dalam bentuk tabel dan diagram berdasarkan jenis kelamin, umur, lama waktu rawat inap, dan golongan obat yang diterima, baik itu obat anti diabetes maupun obat anti hipertensi dan bahan medis habis pakai beserta biayanya. Analisis data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dilakukan perhitungan sehingga didapatkan biaya total, biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk perbekalan farmasi serta persentase yang digunakan dari penggunaan perbekalan farmasi. Analisis biaya tersebut menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Oke, ada yang mau komen dulu nggak nih sebelum saya kasih komen?
Silakan. Bagi yang mau speak, bisa open mic, sebutkan nama dan NIM-nya ya. Tanya boleh, sama Angga, sama Kade. Mau ini boleh juga. Mau sharing boleh juga gitu loh. Angkatan 20 ini sebentar lagi mau TA ya, kayaknya tahun depan tuh udah mulai tugas akhir. Tapi tahun ini Anda ada PKM, jadi belajar metodologi penelitiannya sekarang, kemudian PKM dulu untuk ngerasain seperti apa sih menulis proposal, menuangkan ide-ide agar bisa dibuatkan dalam bentuk tulisan ilmiah gitu ya. Nah, bisa jadi berlanjut ya dari ide tugas metodologi ini ke PKM dan juga bisa juga berlanjut ke tugas akhir gitu loh. Wah, efisien banget nih kalau kalian tuh kerja kayak gitu. Ya, jadi digarap nih tugas proposal atau student project dari mata kuliah ini menjadi ide inspirasi untuk melanjutkan ke PKM R gitu ya. RE lah pastilah riset eksakta, lanjut tugas akhir, wah sinergi nih cepet nih 3,5 tahun udah bisa lulus. Gitu. Yuk yang mau komen dulu, yang mau mengkritisi ataupun yang mau melihat kira-kira poin-poin kritis daripada idenya Kadek ini gimana nih? Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Suci Novira Anggriani dengan NIM 44. Mungkin di sini saya ingin bertanya sedikit, Bapak, karena di bagian persetujuan untuk meminta persetujuan dan juga permohonan dari rekam medis sendiri. Sebenarnya dalam kajian penelitian saya juga saya menggunakan rekam medis, di mana kurang lebih sama seperti yang disampaikan Angga, tetapi saya ingin memastikan karena di sini untuk alur persetujuan permohonan persetujuan rekam medis itu saya lihat dari beberapa skripsi tidak menyeluruh seperti itu. Mungkin saya bertanya pada Angga, barangkali Angga lebih menelusuri lebih dalam apakah untuk permohonan persetujuan rekam medis untuk peneliti ini prosedurnya memang seperti itu atau ada prosedur lain ya? Mungkin sekian saja dari saya. Apakah pertanyaan saya dapat dimengerti nggih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini langsung saja ya. Dari permintaan persetujuan untuk pengambilan dari rekam medis tersebut, saya juga sempat mencari-cari untuk lebih detailnya itu biasanya di skripsi atau di laporan orang lain tidak dijelaskan secara detail. Sehingga di sini mohon maaf juga sini saya belum memiliki pengetahuan lebih mengenai hal tersebut. Mungkin dari Bapak Krisna bisa jelaskan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau komen dulu sebelum saya komen? Satu lagi yang kira-kira mau tanya dulu. Rekam medis itu tergantung ya apa yang mau dicari gitu ya. Kalau misalkan untuk sekedar apa saja prescribing yang diberikan sama pasiennya selama dia menjalankan terapi, kemudian biayanya nggak bisa masuk rekam medis ya, biaya itu beda lagi administrasinya, nanti akan masuk ke billing ataupun masuk ke kasir nanti itu ya, kombinasi. Jadi rekam medis itu nggak bisa ngecek harga, nggak bisa ya, jadi nanti harus kombinasi rekam medis dengan administrasi keuangan. Nah itu nanti bisa di open kok kalau memang penelitian itu
kalau memang penelitian itu bisa disetujui oleh komite etik gitu ya. Oke, saya komen aja langsung ya. Jadi pertama-tama ide ini memiliki kecenderungan out of date ya adik-adik ya. Kenapa? Karena ini penelitian jauh sebelum era BPJS itu mulai terpikirkan gitu loh. Jadi zaman dulu kalau belum ada BPJS, itu kita melakukan yang namanya studi farmakoekonomi cost analysis, CA gitu ya. Cost analysis. Tapi ketika sudah ada BPJS Kesehatan di tahun 2009, ini cost analysis ini udah nggak relevan lagi, tetapi lebih berkembang lagi menjadi cost effective analysis gitu loh. Jadi naik lagi satu grade ya seharusnya. Saran saya itu naikin satu grade. Kalau gini jelas nggak bisa masuk ke mana-mana ya, ke PKM nggak bisa karena sudah terlalu old idenya. Kalau ke skripsi juga nggak cukup. Kenapa? Karena sekarang sudah ada INASI-BIJIS ya. Mungkin ada yang tahu ya, INASI-BIJIS itu adalah Indonesian Case Based Groups gitu ya. Jadi itu adalah plafon dari BPJS Kesehatan untuk mengcover biaya minimal to optimal untuk tata laksana terapi suatu penyakit. Udah ada tuh clinical pathway-nya tuh ya. Jadi BPJS Kesehatan tuh di bawah Kementerian Kesehatan yang bekerja sama tuh mereka sudah merumuskan yang namanya clinical pathway ataupun jalur ya, mulai dari mendiagnosis, mentreatment, treatment yang akut, treatment yang kronis, itu semua sudah diperhitungkan berapa optimum plafon yang bisa diberikan gitu loh. Jadi tidak akan ada lagi biaya yang dikeluarkan di luar plafon yang telah disediakan. Anggaplah akan mengcover biaya BPJS Kesehatan untuk pasien hipertensi dengan komorbid diabetes mellitus. Untuk terapi kronis maksimal plafon yang diberikan per bulannya misalkan 600.000 misalkan gitu. Maksimal ya. Minimalnya ya jelas di bawah itu. Jadi nanti dokternya akan mulai mendiagnosis, memberikan treatment yang sesuai dengan arahan dari clinical pathway. Kemudian akan meresepkan obat-obat yang di-cover oleh BPJS, tidak mungkin akan di-cover di luar BPJS gitu loh. Ya, jadi tidak ada lagi out of pocket money sebenarnya atau pasien mengeluarkan biaya sendiri di era BPJS ini gitu loh. Justru ide ini akan menjadi relevan ketika dibandingkan gitu loh ya. Jadi sebenarnya rumah sakit ini bagaimana baik dia mengeksekusi ketepatan dengan clinical pathway di BPJS. Jadi perbandingan cost analysis yang real dibandingkan dengan INASI-BIJIS gitu loh. Dari plafon INASI-BIJIS yang diberikan, apakah rumah sakit Sanglah itu sudah on track atau dia melebihi daripada plafon yang diberikan. Tentu ketika melebihi plafon yang diberikan, pasien tidak memiliki kewajiban membayar. Terus siapa yang bayar? Pihak rumah sakit yang akan mengalami kerugian karena dia mengeluarkan tindakan, memberikan atau mengeksekusi obat-obatan yang ada di luar Fornas mungkin yang mengakibatkan biaya menjadi bengkak itu nggak akan dibayar oleh BPJS gitu loh. Pasien pun nggak memiliki kewajiban untuk membayar. Nah, ketepatan ini kita bisa nilai gitu loh. Semakin presisi, semakin dekat diagnosis antara yang diaplikasikan di suatu rumah sakit dengan plafonnya semakin aktual, semakin bagus manajemen rumah sakit itu. Saya rasa lebih akan jauh bermanfaat ketika Angga melakukan studi perbandingan ya, cost analysis, the real cost dibandingkan dengan INASI-BIJIS yang punya grup gitu loh. Kalau Sanglah mah sudah proper dia artinya rumah sakit sekelas Sanglah mengeksekusi BPJS Kesehatan itu tidak mungkin membuat rumah sakit itu menjadi bangkrut tuh enggak ya. Dia sudah bagus ya mengeksekusi itu bahkan untung gitu loh. Nah, yang untung itu yang apa yang bisa kita pelajari kenapa Sanglah bisa untung gitu loh. Nah, jadi dia bisa semakin tepat ya, semakin close, semakin presisi dokter mendiagnosis, semakin cermat apotekernya untuk memberikan resep-resep yang ada di dalam formularium rumah sakit yang mengacu kepada Fornas, semakin presisi dia dengan plafonnya, bahkan bisa lebih untung gitu ya. Jadi misalkan dia bisa mengeksekusi di bawah plafon penuh bisa diklaim oleh rumah sakit itu sebagai jasa pelayanan gitu loh, sehingga apotekernya akan dapat banyak lebih jasa pelayanan lebih besar uangnya gitu dari manajemen BPJS Kesehatan itu. Jadi kalau hanya sekedar melihat cost analysis dari pasien yang ini sudah out of date karena kita sudah berada di era JKN gitu ya. Adik-adik semua di sini ya. Jadi era JKN ini justru akan memudahkan pasien
kemudian manajemen rumah sakit itu udah mulai ditantang sekarang gitu ya untuk bisa melakukan diagnosis yang cermat sesuai dengan clinical pathway. Siapa sih yang buat formularium nasional? Siapa sih yang buat clinical pathway BPJS? Itu orang-orang top kesehatan di seluruh Indonesia, adik-adik, melibatkan dokter, melibatkan apoteker yang proper untuk bisa membuat create suatu guideline gitu ya untuk setiap penyakit yang ada di ICD-10. Kalau adik-adik lebih sensitif, cek aja ya ICD-10 itu kan daftar diagnosis yang ditransfer di dalam kode ICD ya, misalnya ICD sekian, sekian itu artinya penyakitnya diabetes. Dengan komorbid hipertensi misalkan ICD-10-nya beda lagi. Setiap kode ICD-10 itu sudah ada clinical pathway-nya. Sudah ada guideline-nya, step by step-nya. Mulai dari dia harus datang ke puskesmas dulu, kalau tidak bisa dikontrol di puskesmas maka dia akan masuk ke PPK tingkat 2 dulu, tidak terkontrol penyakitnya masih recurrent baru masuk ke PPK tingkat lanjut gitu loh. Nah, sudah create sedemikian rupa sehingga setiap lapisan vaskes itu sudah ditentukan plafonnya gitu loh. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi ngecek berapa cost analisisnya karena secara farmakoekonomi lengkap tuh di dalam clinical pathway plus di formularium nasionalnya gitu. Ya, justru kalau memang mau melihat kinerja suatu rumah sakit ya cari aja perbandingannya the real cost-nya dibandingkan dengan plafon yang diberikan, seberapa close atau seberapa dekat rumah sakit itu mampu mengeksekusi itu gitu loh. Kalau semakin dekat tetapi outcome-nya juga tidak tercapai ya sama juga bohong gitu loh. Berarti ada yang salah nih dengan diagnosis gitu ya. Jadi semakin kompleks diagnosisnya, semakin banyak kebutuhan obatnya, maka plafonnya akan semakin tinggi ya adik-adik. Inasi bijis itu akan gradual ya. Semakin kompleks penyakitnya, semakin banyak komorbidnya, semakin banyak ininya ya, multidisiplin ilmu yang terlibat ya. Misalkan dia ada penyakit metabolisme plus cancer plus harus ada hemodialisis. Ketika terdiagnosis seperti itu, tentu plafon inasi bisnisnya bisa sampai 20 juta per orang gitu loh. Per tindakan itu akan dibayarkan cash oleh BPJS gitu loh. Ya, jadi ini out of date sekali, harus dikembangkan lagi ya, lebih kritis lagi untuk mencari ide. Atau mau masuk ke analisis farmakoekonomi yang lebih lanjut seperti cost effective analysis. Dalam perjalanan ini ya, formularium nasional, apoteker-apoteker, dokter-dokter yang ada yang duduk di BPJS untuk mengeksekusi Fornas itu pun juga sedang belajar, sedang berkembang ya. Dengan perkembangan dunia kesehatan, dunia pengobatan berkembang, studi cost efektif itu akan jauh lebih bermanfaat dilakukan secara berkesinambungan. Contoh misalkan kombinasi statin dengan ACE, apakah lebih cost efektif? Dua obat nih loh dikombinasikan dibandingkan hanya menggunakan ACE inhibitor saja tanpa harus mengkombinasikan dengan statin pada mereka dengan dislipidemia. Oh ternyata menggunakan kombinasi obat 2 atau 3 misalkan ya, kalau bisa segera mencapai goal terapi, meminimalisir potensi dia untuk dirawat, lebih cost efektif gitu loh. Mengeluarkan biaya lebih besar untuk mencegah biaya yang lebih besar lagi di kemudian hari, itu cost efektif. Nanti ada hitung-hitungannya tuh ya, ada esernya, ada isernya, mungkin Angga udah baca pasti nih tentang gitu ya. Nanti akan bisa dianalisis itu, posisi kombinasi obat yang lebih mahal, apakah dia akan berada pada trade off, dominan atau dominated yang enggak sama sekali tidak ada efeknya atau manfaatnya terhadap outcome gitu ya. Jadi ada penilaian antara rasio outcome kesembuhan dengan cost. Jadi kalau harga lebih mahal belum tentu dikatakan tidak cost efektif gitu ya. Kalau harga lebih mahal yang harus dikeluarkan di awal untuk mencegah potensi biaya yang lebih besar di akhir, maka harga lebih mahal di awal itu yang dikatakan lebih cost efektif. Itu sekarang lagi gencar untuk dilakukan untuk pengobatan metabolic syndrome ya, diabetes. Sekarang udah mulai masuk GLP-1 reseptor agonis sebagai pengganti insulin bolus ya. Ya, bolus yang basal tetap masih ya. Jadi kalau misalkan apalagi sekarang GLP-1 reseptor agonis itu udah ada yang oral nih, Rybelsus sebentar lagi akan masuk. Jadi akan mengurangi frekuensi dosis daripada insulin bolus ya yang setelah makan itu loh. Nah, nanti ke depannya akan dicek cost efektifnya Rybelsus setablet tuh mahal banget gitu loh. Apakah secara teknis dia akan mampu mengontrol gula lebih baik nggak dibandingkan dengan insulin bolus yang memiliki potensi hipoglikemia lebih tinggi, yang membuat dia tidak nyaman karena bertemu jarum suntik terus setiap kali mau makan gitu loh. Nah, itu salah satu ide-ide untuk menentukan lagi studi-studi farmakoekonomi ke depannya gitu loh. Ya, idenya sebenarnya sudah
susu ya sudah mulai ada ide, cuman memang kedalaman ini adik-adik harus nyemplung, harus banyak baca jurnal, harus banyak terlibat dengan dunia praktek gitu ya, dunia pelayanan sehingga benar-benar melihat secara real time seperti apa sih sebenarnya kalau tertarik ya di dunia farmakoekonomi ya, pergerakan daripada obat-obat yang ada di rumah sakit di formularium itu kenapa obat mahal tuh masuk di Fornas sedangkan obat-obat ini kok cenderung generik aja. Nah, itu sudah pasti melalui kajian farmakoekonomi. Ya, memang most of them di formularium nasional tersebut banyak obat generik ya. Karena obat generik itu telah terbukti lebih cost efektif dengan harga yang lebih murah, outcome-nya sama dengan obat yang lebih mahal, dengan risiko efek samping yang sama atau justru lebih rendah gitu ya. Nah, itu cost efektif banget nih. Yang paling gampang, paling mudah dilihat adalah metformin adik-adik ya. Metformin generiknya udah murah banget ya. Mungkin 50 100 perak per tablet gitu loh. Lebih dipilih dibandingkan pakai DPP-4 ya. Jadi metformin tersebut lebih murah, efektivitasnya sebagai insulin sensitizer bagi type 2 diabetes mellitus lebih bagus, potensi hipoglikemia rendah, potensi efek samping kegemukan itu rendah, dia tergolong cost efektif sehingga masuk di setiap lini di formularium. Mau formularium nasional, mau di setiap formularium rumah sakit, pasti masuk metformin sebagai komponen obat yang sifatnya esensial untuk mentreatment pasien dengan type 2 diabetes mellitus gitu loh. Sampai sini kira-kira nangkep ya maksud saya ya. Jadi rekam medis apakah itu proper, apakah rekam medis itu cukup akurat tergantung daripada apa yang ingin dilihat. Kalau ingin melihat outcome dari rekam medis kurang adik-adik, betul ya. Jadi kalau kita ingin melihat apakah pasien ini benar-benar mengalami outcome, sembuh atau tidak sembuh dari rekam medis, apakah bisa lebih lemah. Tetapi kalau melihat apa saja yang diresepkan kemudian dicek berapa cost-nya, valid rekam medis gitu loh. Jadi tergantung daripada outcome apa yang mau dilihat. Gitu kurang lebih. Paham ya Angga maupun adik-adik ataupun teman-teman yang lain kira-kira bisa memahami ya? Kalau dulu baru gini, dulu ini studi-studi untuk bisa menginisiate asuransi biasanya ya mensupport asuransi. Berapa sebenarnya rata-rata penggunaan obat untuk ini sehingga nanti asuransi itu akan bisa memberikan berapa iuran ataupun berapa sebenarnya harus dia bayarkan setiap bulan untuk bisa mendapatkan ininya, premisnya itu loh gitu. Sampai sini kira-kira ada bayangan ataupun sudah ada sedikit gambaran ya terkait dengan studi farmakoekonomi itu ya. Kalau lebih dalam sama Bu Rini nanti belajar ya. Kalau sama saya paham farmakoekonomi yang sifatnya basic. Artinya basic itu yang cost effective analysis, cost utilization analysis itu bisa. Tapi kalau sama Bu Rini mungkin sudah dalam level mengconvert yang tadi ya intangible cost, indirect cost itu ibunya mungkin sudah punya ilmunya ya. Mengkonversi ke dalam bentuk rupiah kalau memang ada pasien yang tidur di rumah sakit 3 hari, dia akan loss productivity 3 hari. Rata-rata misalkan produktivitas seseorang sehari itu dihargai dengan 100.000, berarti 3 hari di rumah sakit dia akan loss 300.000. Itu namanya intangible cost. Itu Bu ini punya ya. Kita terus terang di Indonesia nggak punya adik-adik. Data konversi productivity, rasa sakit, rasa stres yang dirupiahkan tuh kita nggak punya. Tapi orang luar, Amerika, Eropa sudah punya ya data ISER namanya ya. Data ISER itulah mengkonversi intangible cost ke dalam bentuk dolar, gitu, ke dalam bentuk rupiah. Jadi kita mengalami sakit, mengalami stres, mengalami kondisi yang tidak nyaman, itu sebenarnya bisa dirupiahkan loh rasa tidak nyaman itu, gitu. Karena kalau saya nyaman, saya akan bisa mendapatkan keuntungan dari kondisi ya ketika saya sehat, itu bisa dirupiahkan. Nah, pada konteks seperti ini makanya akan sangat berpengaruh ya length of stay, lamanya pasien mengalami sakit sehingga dia tidak bisa mengalami kualitas hidup yang baik itu bisa dirupiahkan. Sehingga bisa ditotal berapa ruginya sebenarnya pasien itu. Nggak cuma direct cost ya yang obat-obat dan perbekalan farmasi yang digunakan selama dia itu nggak cuma yang direct tapi indirectnya yang nungguin, kemudian selama nunggu dia mungkin beli bakso, beli makan yang nggak mungkin bisa masak gitu loh. Beli-beli terus itu bisa dirupiahkan semua sehingga akan bisa dikalkulit dengan real ketika orang tinggal di rumah sakit 3 hari saja dia akan memiliki potensi loss 5 juta rupiah. Kalau seminggu, kalau sebulan, nah di situ kan bisa
mengidentifikasi seberapa cost efektif sebenarnya treatment yang diberikan, seberapa sensitif diagnosis, kemudian kolaborasi tim medis ya, apoteker, dokter itu akan bisa mengakselerate kesembuhan, memperpendek length of stay, waktu tinggal dia di rumah sakit akan lebih pendek, yang akan juga mencegah kerugian. Nah, itu yang sekarang ilmunya lagi kenceng adik-adik, yang lagi diperjuangkan, yang lagi didalami gitu ya. Apa sih tindakan-tindakan medis, apa sih tindakan-tindakan pengobatan yang update. Nah, ini farmasi klinis banget ya. Yang update yang bisa kita berikan untuk apa? Mempercepat adhesive goal therapy. Apa yang menjadi goal therapy harus cepat segera dicapai. Kemudian apa yang membuat dia menjadi dirawat inap akan dibuat lebih pendek gitu loh. Lebih short length of stay. Itu yang akan membuat kondisi cost efektif. Siapa yang bergerak di sini? Apoteker, dokter, perawat tidak boleh memiliki egosentris, harus bekerja sama, berkolaborasi sehingga akan lebih membuat pasien safety dan cost efektif gitu loh. Wah, itu tujuan akhir dari semua hal ya. Kita berkolaborasi di dunia kesehatan, tujuan akhirnya adalah itu sebenarnya, mempercepat kesembuhan, menjaga pasien agar safety dari adverse drug reaction, kemudian membuat pasien lebih sedikit mengeluarkan money ataupun out of pocket money, walaupun itu di cover BPJS ya, negara pun nggak akan bangkrut dengan kondisi seperti itu. Jadi masyarakat itu senang, tenang, aman, tenaga kesehatannya pun juga akan diapresiasi dengan uang juga gitu ya, dengan rupiah juga, dengan kondisi yang memuaskan juga gitu loh. Jadi semua lapisan itu akan mengalami kemakmuran lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, gitu ya Angga ya, mungkin sudah bisa menginspirasi sedikit ide-idenya, mungkin sudah bisa dikembangkan dari kalau mau bergerak di farmakoekonomi yang senang tentang hitung-hitungan, tetapi hitung-hitungannya memang ada hubungannya dengan outcome klinis. Jadi memang basic farmakoterapinya harus kuat, farmakologi cukup kuat, dan juga ilmu ekonominya gitu loh. Manajemennya itu lebih kuat, justru akan jauh lebih maju ya. Ini ilmu yang sedikit orang tahu, tetapi banyak akan membuat keuntungan ya. Pihak rumah sakit akan untung. Anda sebagai seorang apoteker yang memahami farmakoekonomi akan diuntungkan dengan ilmu-ilmu seperti ini gitu. Karena banyak rumah sakit yang memang ada yang failure ya, ada yang gagal untuk mengeksekusi BPJS sehingga mereka rugi puluhan juta, mungkin ratusan juta, ada yang rugi seperti itu karena memang tidak ketepatan diagnosis. Apa yang didiagnosis tidak tepat, ternyata lebih besar daripada yang diplafonkan karena salah diagnosis itu gitu loh. Sehingga dia harus norok gitu. Jadi proses diagnosis pengkodingan itu menjadi problem juga, ketepatan itu ya. Nah, itu kurang lebih bisa saya komen adik-adik. Ada yang mau ditanyakan lagi ataupun ada yang mau didiskusikan lagi nggak terkait dengan hal ini? Satu lagi mungkin ya, kita nggak usah dua ya, satu lagi deh. Permisi Bapak. Silakan. Oke, saya ingin bertanya terkait masukan dari Yes. Bapak tersebut. Kan masukan dari Bapak tersebut lebih baik judul yang telah saya buat ini dirubah atau direvisi menjadi perbandingan begitu, seperti itu Pak. Iya. Saya tadi setelah mencari beberapa jurnal atau skripsi, saya menemukan judul yang kemungkinan dapat masuk di dalam judul saya seperti analisis perbandingan biaya real dari perbekalan farmasi dengan biaya INA CPGS. Seperti itu. Iya gitu, betul. Lebih bagus gitu sebenarnya. Ya, jadi tujuannya nanti akan diubah lagi, latar belakangnya tidak lagi untuk bisa melihat seberapa banyak pengobatannya, enggak, tapi ya seberapa presisi suatu rumah sakit itu bisa memproses ataupun mengcover pasien-pasien dengan BPJS ini dengan sesuai dengan diagnosis yang kamu angkat ya. Berarti yang kamu angkat apa? Hipertensi ya. Hipertensi dengan diabetes mellitus dengan komorbid hipertensi. Ya nanti dicocokkan aja. Ya, apakah sanglah atau kalau kamu mau hidden rumah sakitnya, kalau ekstrim banget ya bilang sanglah, nanti kalau hasilnya nggak bagus akan menjadi komplain ya. Jadi sanglah ataupun rumah sakit itu nggak akan mau ketika terdapat data perusahaan itu yang terekspos ya. Bilang aja rumah sakit X di Kota Denpasar boleh atau nggak di Provinsi Bali gitu ya. Jadi ternyata masih terdapat penyimpangan ataupun misalkan terlalu besar biaya realnya dibandingkan dengan plafon rumah sakit. Apa yang menyebabkan itu diidentifikasi gitu loh. Sebagai faktor-faktor yang menjadi kontributor
yang menjadi evaluasi bagi rumah sakit itu atau evaluasi bagi BPJS, naikin dong plafonnya, kasusnya seperti itu banyak terjadi. Bisa jadi 2 aspek yang kamu bisa, bottom up gitu ya, dari bawah ke atas gitu, bisa memberikan, input bagi, stakeholder atau memang rumah sakitnya ini yang nggak beres gitu loh, manajemen rumah sakitnya nggak beres, kok diagnosisnya bisa, seperti ini tapi tindakannya nyaplir gitu loh. Misalkan diagnosisnya diabetes tapi kok tindakannya ada tindakan, meng-treatment atau mengintervensi di luar diagnosis, nah itu berarti rumah sakitnya perlu dibuat, lebih ini ya, apa tuh, lebih dikasih input untuk mengevaluasi agar bisa menekan, biaya karena kalau memang, diagnosisnya banyak ya dibuat dong, ininya, plafonnya lebih besar tuh, sesuai dengan BPJS punya tuh loh, sehingga inasi bijisnya sesuai dengan, diagnosisnya. Nah, sering banget gitu loh adik-adik ya. Jadi, sudah dikeluarkan diagnosis di awal ternyata realnya diagnosisnya berlebih gitu loh, sehingga kalau mau diubah lagi ya udah masuk datanya di BPJS nggak bisa diklaim gitu loh. Sehingga nggak bisa di-top up. Jadi di awal memang betul-betul harus ditentukan dulu diagnosis yang tepat, sehingga plafonnya meng-cover kondisi pasien dengan real. Kalau dekat banget ataupun presisi sekali berarti rumah sakitnya, sudah mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh BPJS gitu loh. Nah itu bisa di-update ya adik-adik. Cuman cari nanti, rumah sakit yang jangan Sanglah lah, Sanglah kan udah, levelnya level bagus ya. Cari rumah sakit yang baru berdiri, swasta, baru berdiri, dan bekerja sama dengan BPJS. Nah yang gini-gini pasti menjadi sasaran empuk lah ya, ibaratnya untuk bisa kita melihat seberapa proper sebenarnya rumah sakit ini untuk mengeksekusi manajemen, farmasi dan manajemen ininya lah ya, pelayanan medisnya gitu loh. Nah itu akan jauh lebih bermanfaat adik-adik ya. Rumah sakit swasta di Bali menjamur adik-adik, yang tipe C itu yang menjadi rujukan setelah puskesmas lu menjamur. Rumah sakit yang baru-baru buka, nah yang pasti mereka bekerja sama dengan BPJS, nggak mungkin nggak, kalau nggak mereka rugi gitu loh. Pasti akan bekerja sama dengan BPJS, sehingga pasien-pasien menjadi rujukan puskesmas akan ke sana dulu jatuhnya. Nah di situ yang bagus. Tapi rumah sakit besar yang tipe B yang itu yang kayak Sanglah, kemudian tipe B seperti BRS Tabanan, Rumah Sakit Bali Mandara yang gitu-gitu tuh nanti, pasti datanya patuh gitu, nggak ada something yang bisa Anda tawarkan gitu loh. Umumnya sih gitu adik-adik ya. Nah kalau gini nanti pembimbingnya sama Bu Rini nanti nih, pembimbing satunya. Ibunya memang farmakoekonomi banget dari awal. Tapi konsep berpikirnya seperti itu ya, enggak ya? Kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, berarti latar belakangnya itu untuk mengetahui seberapa proper atau seberapa Baik manajemen ya, manajemen rumah sakit pelayanan tersebut medisnya ya, betul dalam betul. menerapkan dari BPJS seperti itu. Iya, gitu jadinya latar belakangnya. Oh, nggih, Ya. baik. Terima kasih atas Ya. masukannya. Ya, karena kalau hipertensi, diabetes itu udah mantep banget tuh, proper banget tuh clinical pathway yang punya BPJS tuh nggak mungkin salah. Nah, cuman kalau penyakit-penyakit yang baru ya kayak COVID yang gini-gini belum ada nih. Jadi kalau misalkan mau dikasih input BPJS Kesehatan tersebut terkait dengan COVID ya nanti berarti latar belakangnya diambil cost analysis COVID treatment ataupun COVID management di rumah sakit ini dengan comorbid macam-macam ya. Dengan diabetes comorbidity, dengan ini, dengan hypertension yang gitu-gitu nanti boleh dipakai ini karena memang belum jelas ya COVID-19 tuh nggak ada guideline-nya adik-adik ya, guideline internasionalnya belum ada, guideline, lokalnya pun berubah-ubah karena kan mirip-mirip pneumonia adik-adik ya. Jadi orang COVID-19 itu kan sebenarnya pneumonia, infeksi saluran nafas bagian bawah ya, bronkitis, kemudian ada, emfisema, treatment-nya pun treatment pakai kortikosteroid gitu-gitu ya. Jadi antivirus pun nggak akan bermanfaat, virusnya tuh kan gamang ya artinya tidak bisa ditreatment, secara langsung membunuh virus enggak, karena dia merupakan strain baru nggak tahu sensitif seberapa, yang bisa kita kerjakan adalah mengurangi inflamasinya, badai sitokinnya, udemnya gitu loh. Jadi memang berubah-berubah adik-adik clinical pathway-nya. Dulu pakai chloroquine boleh, sekarang udah enggak. Dulu pakai corticosteroid boleh, sekarang udah enggak. Makanya enggak ada BPJS itu. Jadi BPJS untuk COVID-19 mungkin akan di-cover sesuai dengan cost analysis aja. Nah, kalau gini penyakitnya yang baru masih masuk, masih boleh nih ide yang benar-benar cost analysis tok, tidak ada cost efektif kajian itu enggak ada. Hanya mengeksplorasi berapa biaya COVID-19 yang selama ini ditangani oleh suatu rumah sakit. Anggaplah rumah sakit Unut ya, yang rumah sakit kita loh yang di Udayana itu kan rujukan COVID, isolasi COVID 2 tahun terakhir ini. Cost analysis ini CA ini penting banget untuk bisa mengeksplor lebih dalam. Khusus untuk pasien-pasien misalkan dengan komorbid ya. Berapa habis sih rumah sakit untuk buat dia pulang? Berapa plafon yang dibayarkan sama BPJS? Bisa dieksplor.
karena penyakitnya baru gitu loh. Nah, kalau yang misalkan penyakitnya udah lama-lama ataupun yang sudah ada guideline pakemnya, ini lebih baik dibuat komparasi seberapa close sebenarnya dia dengan inasi bijis yang telah diada. Manapun boleh diambil sebenarnya. Toh COVID sudah berlalu nih adik-adik, kita sudah ada di ujung pandemi, udah di akhir pandemi, sehingga saatnya mengambil data retrospektif untuk COVID-19 itu adalah salah satu ide yang cukup menarik juga gitu loh. Ya, itu untuk ide-ide PKM atau untuk ide-ide ini ya adik-adik ya, untuk tugas akhir ya. Untuk yang tugas-tugas seperti ini saya rasa sih nggak perlu terlalu concern banget untuk direvisi, itu nggak perlu kok. Ini masih berlatih dalam konteks Anda tuh berlatih untuk memaparkan masalah, kemudian menawarkan solusi terhadap permasalahan gitu ya. Untuk the next presenter setelah ini nggak usah tampilkan bab 2 ya. Jadi kita masuk ke bab 1 langsung. Latar belakang, research questions, kemudian how to resolve the problem with the method gitu aja langsungnya. Jadi tinjauan pustaka nggak usah lagi dibahas. Nah, gitu kurang lebih Angga kira bisa ditangkap ya maksud saya ya? Baik, bisa. Oke, yang nomor berikutnya atau next presenter kira-kira ada volunteers ataupun ada sukarelawan dulu yang mau presentasi? Tuh mau ditunjuk lagi? Ya silakan. Diantari. NIM 24, silakan NIM. Oh iya NIM 24, sorry. Tadi saya tunjuk NIM 24 nomor 1 ya. Tapi karena komputernya lemot Bukan ya. Bapak, tadi NIM 29. Oh, 29 ya udah NIM 24 aja kalau gitu ya. Iya, Bapak. Kalau nanti kalau ada waktu NIM 29 deh terakhir ya, kalau masih ada waktu sampai jam 8.10 ya kita ya Mas ya. Oke, baik. Oke, silakan NIM 24. Oke, izin share screen Bapak. Iya. Izin Bapak, apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya, tinggal di slideshow aja. Sudah terlihat. Oke, baik Bapak. Baik, selamat malam kepada Bapak Krisna dan semua teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian dengan judul Identifikasi Adverse Drug Reaction Penggunaan Obat Antihipertensi Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Udayana periode Januari sampai April 2022. Baik, adapun hal-hal yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yang pertama itu abstrak, kemudian yang kedua pendahuluan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metode penelitian. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya ke bagian yang pertama, yakni abstrak. Obat-obatan selain memberikan efek atau reaksi yang diharapkan pada saat pemberian obat kepada pasien, dapat pula terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, dikenal dengan adverse drug reaction. Nah, adverse drug reaction ini merupakan salah satu bagian dari DRP yang seringkali menyebabkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan layanan kefarmasian. Nah, hipertensi seringkali disebut sebagai pembunuh gelap atau silent killer. Nah, karena termasuk penyakit yang mematikan tanpa disertai dengan gejala-gejalanya terlebih dahulu. Nah, semakin tingginya angka kejadian ADR yang dipicu oleh obat antihipertensi, maka saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Maaf, baik, mungkin saya lanjutkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kejadian ADR obat antihipertensi sebagai penyebab rawat inap dan kejadian ADR obat antihipertensi yang terjadi selama pasien menjalani rawat inap di Rumah Sakit Universitas Udayana. Nah, penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dan pengambilan data dilakukan secara prospektif. Nah, data diperoleh dari hasil wawancara pasien dan atau keluarganya yang bersedia menjadi responden dan penelusuran rekam medik pasien selama periode Januari sampai April tahun 2022. Kata kuncinya adalah adverse drug reaction, hipertensi, dan obat antihipertensi.
Baik, selanjutnya pendahuluan, adapun latar belakang. Pertama, untuk saat ini semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan ditemukannya obat-obatan baru baik untuk pengobatan, pencegahan maupun diagnosis. Hal tersebut menuntut kita untuk mengetahui lebih banyak lagi berbagai informasi mengenai obat yang kita gunakan. Nah, kenapa demikian? Karena obat-obatan selain memberikan efek atau reaksi yang diharapkan pada saat pemberian obat kepada pasien, obat-obatan ini dapat pula terjadi reaksi yang tidak diinginkan, yang kita kenal dengan istilah adverse drug reaction. Nah, adverse drug reaction ini merupakan salah satu bagian dari permasalahan dalam terapi obat yang sering disebut dengan istilah drug-related problem. Nah, WHO sendiri mendefinisikan ADR sebagai efek bahaya, tidak disengaja atau tidak diinginkan dari suatu obat yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, terapi, ataupun perbaikan fungsi fisiologi. Selanjutnya terkait dengan hipertensi. Nah, hipertensi didefinisikan sebagai suatu keadaan terjadinya peningkatan tekanan darah arteri dengan tekanan sistolik lebih dari 140 mm hemoglobin dan diastolik lebih dari 90 mm hemoglobin. Nah, hipertensi ini dikenal dengan istilah silent killer atau pembunuh diam-diam. Nah, mengapa demikian? Karena hipertensi ini termasuk penyakit yang mematikan, yang tidak disertai dengan gejala-gejalanya terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan adverse drug reaction dari obat antihipertensi ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kumar et al. Pada tahun 2011 menyebutkan terdapat 34 ADR dari 250 penderita hipertensi di Rumah Sakit Majedia, Universitas Hamdard, New Delhi. Nah, dari 34 kejadian ADR tersebut, 18 kejadian dikategorikan dalam kategori ringan, kemudian 14 kejadian termasuk kategori sedang dan 2 kejadian termasuk kategori berat. Nah, oleh karena itu, semakin tingginya angka kejadian ADR yang dipicu oleh obat antihipertensi, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal ini di Rumah Sakit Universitas Udayana tahun 2022 untuk mengetahui tingkat keseriusan dan mengevaluasi ADR yang ditimbulkan oleh obat antihipertensi ini. Nah, nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi tenaga medis untuk lebih teliti dalam memberikan obat sehingga prevalensi timbulnya adverse drug reaction ini bisa atau dapat dicegah. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Mohon maaf. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, dari penelitian ini, saya harapkan dapat menjawab pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah terdapat kejadian ADR sebagai penyebab rawat inap pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Universitas Udayana? Kemudian yang kedua, apakah terdapat kejadian ADR terkait penggunaan obat antihipertensi selama pasien menjalani rawat inap di Rumah Sakit Universitas Udayana? Kemudian tujuan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, yang pertama, mengetahui kejadian adverse drug reaction obat antihipertensi sebagai penyebab perawat inap di Rumah Sakit Universitas Udayana. Kemudian yang kedua, mengetahui kejadian adverse drug reaction obat antihipertensi yang terjadi selama pasien menjalani rawat inap di Rumah Sakit Universitas Udayana. Selanjutnya manfaat penelitian. Nah, berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh beberapa manfaat. Di antaranya manfaat bagi rumah sakit ini sebagai informasi yang dapat dijadikan acuan ataupun referensi mengenai adverse drug reaction dari obat antihipertensi, khususnya adverse drug reaction sebagai penyebab kejadian rawat inap dan selama pasien menjalani rawat inap di Rumah Sakit Universitas Udayana. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat membantu rumah sakit untuk dapat mencegah terjadinya adverse drug reaction dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien. Kemudian manfaat bagi peneliti dapat mengetahui potensi adverse drug reaction terkait penggunaan
penggunaan obat antihipertensi yang menyebabkan kejadian rawat inap dan yang terjadi pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Universitas Udayana. Kemudian manfaat yang terakhir bagi pasien dapat memperoleh informasi mengenai adanya adverse drug reaction penggunaan obat antihipertensi sehingga permasalahan dalam pengobatan dapat diatasi serta pentingnya mengetahui informasi pengobatan yang digunakan. Karena berdasarkan yang dibilang Bapak Krisna tadi, mungkin saya lanjut ke metode penelitian. Baik, bagian metode penelitian, perancangan penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dan pengambilan datanya dilakukan secara prospektif. Nah, data ini diperoleh dari hasil wawancara pasien atau keluarganya yang bersedia menjadi responden. Nah, penelusuran selain itu juga diperoleh dari penelusuran rekam medik pasien selama periode Januari sampai April 2022. Kemudian batasan operasional, yang pertama, pasien hipertensi adalah subjek uji yang telah didiagnosis menderita penyakit hipertensi di Rumah Sakit Universitas Udayana. Kemudian yang kedua, alat ukur dalam penelitian ini menggunakan algoritma Naranjo. Kemudian yang ketiga, skala pengukuran adverse drug reaction dalam penelitian ini adalah total nilai skala probabilitas Naranjo. Dan yang terakhir, obat antihipertensi dalam penelitian ini adalah obat-obat yang termasuk dalam golongan alpha blocker, beta blocker, calcium channel blocker, angiotensin receptor blocker, angiotensin converting enzyme inhibitor, dan diuretik. Kemudian subjek penelitian. Nah, pertama populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pasien dengan diagnosis hipertensi yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Universitas Udayana pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022. Nah, untuk sampel ini merupakan sebagian dari populasi yang menjalani sumber data sebenarnya dalam penelitian yang telah memenuhi kriteria inklusi. Nah, adapun kriteria inklusi yang saya gunakan, yakni yang pertama, pasien dengan diagnosis hipertensi yang menjalani rawat inap, baik pria maupun wanita dengan umur pasien lebih dari 18 tahun selama bulan Januari sampai April 2022. Kemudian pasien yang menerima obat antihipertensi. Kemudian yang ketiga mempunyai data rekam medis berupa data lengkap pasien seperti identitas pasien, nomor rekam medik, umur, dan diagnosis, serta obat antihipertensi yang digunakan yang termasuk dalam hal ini nama obat, dosis yang digunakan, rute pemberian, ataupun lama pemberian. Kemudian yang kriteria yang terakhir adalah bersedia menjadi responden. Selanjutnya teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Nah, metode purposive sampling ini merupakan suatu teknik pengambilan sampel secara non-probabilitas dan responden yang dipilih sebagai sampel penelitian haruslah telah memenuhi kriteria inklusi seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, yang pertama variabel independen atau yang dikenal dengan variabel bebas. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pasien hipertensi dan obat antihipertensi. Kemudian variabel kontrolnya dalam penelitian. Dan yang terakhir, variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian adverse drug reaction. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Maaf. Jadi yang pertama, alat yang digunakan adalah algoritma Naranjo. Nah, algoritma Naranjo ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan kausalitas suatu obat yang diduga menyebabkan kejadian adverse drug reaction. Nah, algoritma Naranjo ini berisi 10 macam pertanyaan tertutup yang mana setiap pertanyaan itu memiliki poin yang berbeda-beda untuk setiap jawaban yang berbeda. Nah, ring nilai setiap pasien itu adalah 0 sampai 13. Nah, jika semakin tinggi nilainya, maka akan semakin menguatkan dugaan ADR pada obat yang dimaksud. Kemudian bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan
rekam medik pasien rawat inap Rumah Sakit Universitas Udayana, dan hasil wawancara pasien dan atau keluarga pasien. Kemudian cara pengumpulan data. Nah, pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pasien atau keluarganya. Nah, selain itu juga menelusuri rekam medik, catatan rekam medik pasien. Nah, berdasarkan masalah yang telah diuraikan tadi, terdapat beberapa data-data yang dikumpulkan. Yang pertama itu karakteristik demografi pasien. Nah, karakteristik di sini meliputi identitas pasien, antara lain usia, jenis kelamin, kemudian riwayat pendidikan terakhir, serta pekerjaan. Nah, data ini diperoleh dari penelusuran catatan rekam medik pasien dan hasil wawancara dari pasien dan atau keluarganya. Kemudian yang kedua, karakteristik klinis pasien. Nah, di bagian ini meliputi keluhan utama, diagnosa awal dan diagnosa akhir, kemudian riwayat penyakit sebelum pasien rawat inap, kemudian lama perawatan, selain itu kondisi pasien saat pulang, serta riwayat alergi obat. Sama seperti sebelumnya, data ini diperoleh dari catatan rekam medis dan hasil wawancara dari pasien ataupun keluarganya. Kemudian data selanjutnya riwayat pengobatan. Nah, data ini meliputi informasi mengenai terapi yang telah dijalani atau dilakukan pasien sebelum dirawat di rumah sakit. Kemudian data selanjutnya adalah pengobatan yang sedang dijalani. Nah, data ini menelusuri catatan medik yang meliputi nama obat, dosis, waktu, dan cara pemberian obat, serta durasi penggunaan obat. Kemudian catatan kondisi pasien meliputi tanda-tanda vital pasien, hasil laboratorium, serta perkembangan kondisi pasien selama dirawat inap di rumah sakit. Kemudian yang terakhir itu kejadian adverse drug reaction. Nah, data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pasien dan yang dicurigai muncul setelah pasien meminum obat yang didukung dengan data rekam medik, dan selanjutnya dilakukan penilaian kausalitas menggunakan algoritma Naranjo serta pendekatan secara deskriptif berdasarkan kajian literatur. Kemudian selanjutnya itu analisis data. Nah, dalam penelitian ini analisis data itu dilakukan dengan metode deskriptif untuk mengetahui profil kejadian adverse drug reaction yang dialami oleh pasien hipertensi. Nah, adapun yang dianalisis yaitu yang pertama, persentase kejadian adverse drug reaction. Nah, dari hasil pengolahan data yang dilakukan analisis mengenai jumlah dan persentase kejadian adverse drug reaction sebagai penyebab rawat inap dan selama pasien rawat inap. Nah, adapun rumusnya seperti yang tertera di layar, di mana jumlah pasien yang mengalami adverse drug reaction dibagi jumlah pasien, kemudian dikalikan 100% untuk memperoleh persentase kejadian adverse drug reaction. Kemudian selanjutnya jenis-jenis obat yang dapat menganalisis data mengenai jenis-jenis obat yang dapat menyebabkan adverse drug reaction. Nah, jenis obat antihipertensi yang dalam data ini dianalisis data terkait jenis obat antihipertensi yang dapat menjadi penyebab adverse drug reaction, kemudian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pasien dan data rekam medik pasien serta hasil analisis menggunakan algoritma Naranjo. Kemudian yang terakhir itu analisis data terkait manifestasi klinis. Manifestasi klinis ini didasarkan pada data subjektif pasien, yaitu berupa keluhan yang dirasakan pasien yang terkait dengan obat yang dicurigai menyebabkan adverse drug reaction. Nah, data subjektif tersebut kemudian diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan catatan rekam medik pasien. Dan kemudian yang terakhir, tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Udayana dengan waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022. Berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan proposal ini.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari presentasi yang telah saya lakukan tadi. Waktu saya kembalikan kepada Pak Krisna. Terima kasih. Ya, mau komen dulu nggak? Dari audiens dulu boleh, silakan. Kenapa anti hipertensi yang dicek adverse drug reaction-nya? Jadi secara penelusuran evidence ataupun kajian teorinya, kira-kira tinggi nggak sih prevalensi orang mengalami adverse drug reaction dengan anti hipertensi? Ya, kenapa hipertensi menjadi the most important point yang kamu angkat sebagai topik untuk di-observe adverse drug reaction-nya? Sebelum kita ngomong metode ya. Jadi ngomongin latar belakang dulu. Jadi kan di latar belakang itu kita harus lebih kritis ya untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang sebenarnya sampai sekarang tuh masalah ini belum ada solusinya gitu loh. Jadi saya harus riset untuk bisa paling tidak mengekspos something ataupun memberikan sesuatu untuk bisa menyelesaikan paling tidak part bagian dari masalah yang muncul di permukaan. Oke. Garis benang merahnya sudah ketemu nih, Komang nih. Manggilnya siapa nih Komang Diantari? Dian? Dian, Bapak. Jadi idenya Dian ini sudah ada benang merahnya. Jadi problem yang didapat adalah adverse drug reaction. Jadi setiap pasien yang menggunakan obat tidak mungkin lepas dari potensi adverse drug reaction gitu loh. Jadi ada potensi, ada risiko setiap orang menggunakan adverse drug reaction sepanjang penggunaan obatnya apapun. Mau obat bebas sekalipun dia pasti aja ada risiko gitu ya ketika dia menggunakan obat. Itu something yang memang permasalahan yang nggak akan ada habisnya. Ya, adverse reaction masalah. Nah, sekarang kenapa anti hipertensi? Berarti harus ditunjang dengan data nih. Kenapa anti hipertensi? Kenapa enggak adverse drug reaction dari obat-obat yang memang kelihatan banget angka kejadiannya besar seperti misalkan obat anti tuberkulosis. Pasien yang kena TB harus pakai obat ini selama 6 bulan tidak boleh stop. Sedangkan obat-obat TB itu semuanya hepatotoksik luar biasa tuh gitu loh. Jadi memang kalau orang yang nggak kuat livernya, penggunaan di bulan kedua sudah mulai dia jaundice, sudah mulai ada drug induced liver injury gitu loh misalkan ya. Nah kalau agen anti hipertensi, seberapa banyak sih orang yang terkena, anggaplah hipotensi, terkena apalagi, saya pun juga agak jarang ya to be honest, sangat jarang sekali menemukan adverse drug reaction bagi penggunaan antihipertensi gitu ya. Paling ya hipersensitivitas jarang banget, di bawah 1%. Kemudian batuk kering pada kaptopril mungkin muncul, tetapi itu munculnya jangka panjang ya, setelah menahun penggunaannya baru muncul. Nah, kenapa yang menjadi something yang harus diangkat nih antihipertensi ini kira-kira? Baik Bapak, izin mencoba menjawab. Jadi karena berdasarkan penelusuran yang saya lakukan itu penyakit hipertensi ini cukup tinggi prevalensinya di dunia, Bapak. Kemudian sebentar, prevalensi penyakitnya betul, tapi ya, prevalensi ADR-nya apakah tinggi? Bisa dijabarkan nggak apa bentuk ADR yang dikatakan tinggi itu? Itu sebenarnya kan bisa dimunculkan sebagai hipotesis ya. Jadi sebenarnya sudah pernah ada laporan kasus nih ADR seperti A, B, C, D, E, F, yang banyak banget, yang sering banget terjadi gitu. Itu bisa diangkat sebagai data sebenarnya. Kalau penyakitnya tentu, tapi ADR-nya kan ini kan menonjolkan ataupun men-spotlight bagian adverse drug reaction dari penggunaan agen antihipertensi kan gitu. Bisa kira-kira menunjukkan data apa sih selama ini yang muncul yang paling berbahaya, yang paling riskan? Nah, ini disebut dengan visibilitas ya sebenarnya. Jadi kalau angka kejadiannya sedikit ataupun apa namanya itu ya, kemungkinan ketemu pasiennya sedikit yang terkena adverse drug reaction, ini bisa bertahun-tahun penelitiannya gitu. Jadi adik-adik juga harus memikirkan visibilitas. Jadi saya harus menyelesaikan riset saya maksimal 6 bulan. Ngambil data jelas setengahnya dari 6 bulan itu ya 3 bulan. Sehingga carilah outcome yang bisa terobservasi selama 3 bulan.
Kalau tidak bisa prospektif, retrospektif terpaksa nih. Kalau prospektif 3 bulan belum tentu ketemu adik-adik. Karena selama saya berpraktek 2 tahun ya, farmasi klinik, sangat jarang sekali ada adverse drug reaction dari agen antihipertensi. Jarang yang bisa terobserv dalam waktu periode 3 bulan, 2 bulan, jarang sekali. Yang paling sering itu adalah agen-agen seperti antibiotik ya TB itu, antibiotik hypersensitivity, sulfa seperti Stephen Johnson itu relatif lebih sering ditemukan. Kemudian adverse drug reaction dari penggunaan insulin bolus, bukan yang basal. Bolus insulin sering juga ketika tidak well educated. Sulfonylurea sering juga. Jadi lebih baik lebih spesifik, jadi ada mencari ide ya. Berarti tembak aja nih agen antihipertensi kan banyak banget ya, mulai dari beta blocker, golongan RAAS yang di dalamnya ada ACE inhibitor dan ARB, ada calcium channel blocker, ada golongan obat apalagi ya beta blocker diuretik, kemudian ada lagi obat golongan alpha blocker gitu-gitu. Kemudian ada lagi obat golongan nitrat yang gitu-gitu. Banyak sekali hipertensi yang memang sangat random sekali ya. Jadi outcome yang teramati jadi sangat banyak dan juga jarang munculnya gitu. Sehingga lama nih risetnya kalau idenya seperti ini gitu. Kecuali memang ini tujuannya untuk pharmacovigilance, post market product. Jadi ada produk antihipertensi me too produk dari ACE inhibitor yang baru dilepas. Ikutin ini potensi muncul nggak adverse drug reaction selama dia diberikan atau memiliki respon yang sama baiknya dengan produk-produk sebelumnya, itu boleh. Sebagai research di dalam konteks pharmacovigilance, Anda sudah menjadi seorang apoteker yang berpraktek di industri, mau pharmacovigilance gitu lah ceritanya. Udah. Saya lagi di upload ini. Nah, gitu ya. Idenya bagus, saya hypertension sering banget muncul. Jadi saya pun juga sedang mengikuti adverse drug reaction ini, atau populasinya diganti juga boleh. Jadi adverse drug reaction itu memiliki tendensi muncul pada geriatri, gitu misalkan ya. Jadi kalau sudah orang tua, apapun obatnya risikonya lebih besar. Kalau gini, kerucutkan lagi. Kalau mau pakai agen antihipertensi yang jarang muncul pada populasi-populasi yang adult, kita bisa mulai dari geriatri gitu, in geriatric population. Sehingga masalah-masalah geriatri dari hipertensi selama penggunaan obatnya muncul di sini boleh sebagai something yang mau dikerucutkan gitu. Ya, geriatrik a lot of problem. Polifarmasi, penurunan fungsi fisiologis, anatomis yang membuat dia menjadi jauh lebih sensitif dengan dosis, jauh lebih sensitif dengan time to take the medication, minum pagi, minum malam itu akan memiliki side of action yang berbeda gitu ya, ataupun respon yang berbeda. Bisa jadi respon yang sangat agonis ataupun antagonis gitu. Nah itu sering banget terjadi pada geriatri. Boleh dimodifikasi menjadi geriatri. Atau pilihan medication-nya yang dikerucutkan untuk yang memiliki angka adverse drug reaction yang tinggi. Ya, obat TB itu sering banget menyebabkan drug-induced liver injury. Aminoglikosida nephrotoxicity, tinggi sekali potensi ADR-nya itu. Kemudian obat golongan sulfa menyebabkan menyebabkan Stephen Johnson syndrome, tinggi sekali. Agen antipsikotik nih baru lewat nih. Ini Nurmala nih, mahasiswa bimbingan saya, kakak tingkat Anda yang baru aja lulusnya angkatan 2018 ini. Itu juga lagi mengidentifikasi side effect dari agen antipsikotik yang memang tinggi sekali potensi extrapiramidal syndrome-nya gitu loh. Yang sudah almost muncul ya pada setiap orang yang pakai agen antipsikotik generasi 1 ya, yang tipikal. Seperti apa ya, contohnya haloperidol yang gitu-gitu lah. Kemudian ada apa lagi ya, trihexyphenidyl nggak sih antagonisnya, clozapine yang gitu-gitu. Nah itu tinggi sekali ke potensi IPS-nya, semuanya kena IPS. Yang berbeda adalah derajatnya. Kategori ekstrapiramidal yang mild, moderate, severe itu muncul semua dari semua responden yang dia observe. Oh sebenarnya orang gila semua ya, orang schizophren di Bangli ya, di RSJ Bangli kemarin dia ngambil di situ. Didampingi pasti sama apoteker yang in charge di situ, tidak dia sendiri. Gitu ya. Nah, the second problem dari riset seperti ini adalah who determine the adverse drug reaction. Siapa sih yang menentukan ADR? Apakah peneliti yang students bisa menjudge ini ADR walaupun pakai naranjo? Nggak bisa adik-adik. Karena kalau dicermati naranjo itu tidak bisa diisi semua. Coba dikasih lihat saya naranjonya. Kalau memang
dapat baca ya Dede yang student di sini yang pakai adverse drug reaction, pakai instrumen Naranjo kah atau NGA, itu ada beberapa questions yang tidak bisa kita jawab, seperti pertanyaan nomor 4 ya, 4 atau 3 yang re-challenge. Ya, nomor 4 nih, apakah reaksi obat yang tidak dihendaki muncul ketika obat diberikan lagi? Ini re-challenge, ini tidak boleh dilakukan, kena kode etik. Nomor 4 tuh artinya adalah ketika pasien menunjukkan tanda-tanda side effect atau adverse drug reaction, kemudian di stop obatnya, apakah mereda? Yes, mereda. Dikasih lagi, muncul nggak? Nah, itu namanya re-challenge nomor 4. Nggak boleh itu. Nomor 4 itu tidak bisa kita ketentukan, sehingga tidak akan mungkin bisa mendapatkan hasil yang absolut dari Naranjo ini. Pasti hasilnya possible atau probably aja, tidak definitif. Susah sekali gitu. Dan beberapa pertanyaan itu harus mendapatkan judgement klinis dari seorang apoteker asli yang sudah merupakan profesi apoteker atau dokter yang sedang bertugas di situ untuk mengkonfirm kondisi-kondisi yang dimaksud dalam pertanyaan itu. Itu juga problemnya. Kemarin Nurmala tuh problemnya gitu. Nurmala nggak boleh nge-assessment Naranjo. Dia harus didampingi oleh apoteker atau menggunakan form meso yang sudah muncul di Naranjo yang ada di rekam medis gitu. Jadi kan apoteker buat tuh form meso setiap ini berkala gitu ya. Nah, dia harus membuka data rekam medis yang sudah terkonfirm Naranjonya gitu loh. Nah, itu problem-problem yang ditemui di lapangan. Oke. Jadi siapa yang mengobserv Naranjonya ini menjadi problem? Yang kedua adalah seberapa sering adverse drug reaction ini terjadi pada ini, atau populasinya kita ganti subjeknya menjadi geriatri, tim saya berikan masukan. Kemudian wawancaranya tujuannya untuk apa? Kalau wawancara dengan responden tidak akan mendapatkan gambaran adverse drug reaction yang konkret. Bisa jadi pasiennya halu atau hanya feeling gitu ya. Jadi harus ada judgement klinis dari seorang dokter atau observasi real oleh seorang apoteker untuk bisa memberikan pernyataan bahwa adverse drug reaction loh ini bukan kondisi yang lain gitu. Dimana ADR ini sebenarnya kalau saya bilang ranah diagnosis tuh sebenarnya untuk bisa menegakkan ini loh tadi. Ini loh adverse drug reaction, ini loh adverse drug reaction itu harus ada judgement dari seorang nakes ya. Student nggak boleh sebenarnya memberikan judgement seperti itu. Nah, itu the problem yang sering banget kita temukan ya selama mengecek ADR ini. Nah, gitu kurang lebih. Selebihnya so far so good. Oke, baik Bapak. Di metode nih, di desain studi coba dicermati. Di desain studi itu dikatakan observasional analitik. Oke, good. Berarti memang kamu tidak mengintervensi pasiennya. Tidak mengasesmen Naranjo itu namanya memang observasional, berarti kan memang secara teknis kamu hanya mengobservasi form Naranjo yang dikerjakan sama apotekernya gitu, sebenarnya dikatakan observasional. Cuman lebih spesifiknya apa nih? Observasional analitik itu ada banyak, kayak ada case control, ada cohort, ada cross sectional di dalamnya gitu loh. Ada apalagi ya, ada pre-post mungkin observational, desainnya harus dijelaskan lebih detail. Observasional analitik yang mana yang kamu mau pakai? Case control, cohort, cross-sectional, atau apa? Oke Bapak, terima kasih atas masukannya. Ya. Nanti Apa? saya tambahkan. Apa kira-kira yang cocok? Berdasarkan studi saya, kalau tidak salah memakai cross-sectional Bapak. Iya, oke, boleh cross-sectional. Artinya apa cross-sectional? Kamu tidak follow up. Jadi pakai data rekam medis, kamu ngambil, yang kamu lihat adalah yang terkena side effect atau adverse drug reaction, dilihat juga apa obat antihipertensi atau obat X yang dipakai. Dikaitkan langsung hubungannya apakah obat ini menyebabkan adverse drug reaction atau tidak gitu loh. Nah, itu cross-sectional ya, jadi ngambilnya sekali, tidak ada follow up, langsung dihubungkan antar variabel di saat observasi, itu namanya cross-sectional. Nah, cuman sekarang perlu dicek nih, apa yang ingin dilihat untuk dibandingkan antar variabelnya, itu aja sih. Ini kalau mengeksplorasi aja sebenarnya bukan analitik ya sebenarnya. Kalau hanya mengeksplorasi, memberikan gambarnya bahwa lo si ini lo lebih sekian persen kena adverse reaction tanpa ada menstatistikkan gitu ya. Nah, itu yang jatuhnya di observasional deskriptif sebenarnya, bukan analitik. Cuman kalau ingin dilihat apa yang menjadi penyebab dari adverse drug reaction, apakah usia, dosis, jenis daripada obat, frekuensi pemberian obat itu berpengaruh nggak terhadap munculnya adverse drug reaction, pakai cross-sectional dengan data rekam medis atau retrospektif sangat bisa. Kalau mau lebih proper ya pakai cohort, tapi cohort itu harus ngelihat ya, ngikuti ya, ada periode follow up ya. Jadi setiap obat
pasien diberikan obat antihipertensi harus diikuti sampai muncul ADR-nya. Iya kalau muncul, kalau enggak ya kohort bertahun-tahun nggak selesai risetnya. Kalau pakai case control juga memungkinkan, tapi kita harus melihat kilas balik rekam medisnya kira-kira proper nggak, lengkap nggak untuk bisa men-trace jejak pasien ini beberapa tahun ke belakang untuk bisa dikaitkan. Case control lebih memungkinkan ketika dokumentasi perjalanan penggunaan agen antihipertensi pasien ini cukup baik, cukup lengkap, cukup detail. Ya, so far so good itu sih yang sebenarnya bisa saya berikan untuk topik ini ya gitu. Ini sangat memungkinkan dikerjakan ya. Cuman saran saya pilihlah obat-obat yang benar-benar lagi tinggi prevalensinya, yang lagi benar-benar in ataupun yang something yang benar-benar lagi apa ya, contoh-contoh sekarang ya misalkan vaksin apa AstraZeneca misalkan yang memang diduga menyebabkan hepatitis akut gitu. Kan ada tendensi itu ya. Jadi mungkin ada pernah dengar ya hepatitis akut itu ya. Ya hepatitis yang misterius yang memang lagi muncul sekarang di kalangan anak-anak itu tidak ditemukan sama sekali adanya HBsAg, HBV, tidak ada sama sekali ditemukannya antigen dari virus hepatitis, nggak ada. Terus apa dong yang menyebabkan radang liver itu? Adenovirus ternyata. Sedangkan adenovirus ini merupakan virus-virus yang umumnya buat diare ringan yang sebenarnya self-limiting disease gitu loh. Yang sama sekali sebenarnya tidak menyebabkan sesuatu hal yang berbahaya gitu loh. Sedangkan adenovirus ini adalah komponen daripada virus yang digunakan untuk membuat vaksin AstraZeneca itu gitu. Cuma dari strain yang berbeda itu yang diklaim oleh AstraZeneca ya. Adenovirus yang ditemukan selama itu bukan adenovirus strain dari AstraZeneca. Nah sekarang bisa nih kalau mau diteliti benar nggak? Siapa yang bohong nih gitu loh. Jadi adenovirus yang ditemukan oleh WHO yang menyebabkan terjadinya akut hepatitis itu adenovirus yang strain apa, yang dipakai sama AstraZeneca apa, amati kemudian ataupun dilihat, diteliti lebih dalam, misalkan pakai cross sectional juga boleh. Nah, itu juga merupakan kasus-kasus yang lagi in untuk bisa diteliti gitu ya. Ya potensi-potensi adanya adverse drug reaction dari penggunaan salah satu vaksin gitu. Boleh merupakan ide-ide yang lagi in gitu ya. Yang belum terpecahkan. TB sampai sekarang juga belum terpecahkan loh adik-adik ya. Kalau misalkan sudah terkena adverse drug reaction dari penggunaan TB HRZE yang 4 kombinasi obat itu udah pusing dah kita nih apotekernya, dokternya pusing dah ngasih lini kedua ataupun obat-obat berikutnya ketika sudah terkena adverse drug reaction. Paling sering tuh ini hepatitis memang. Hepatitis itu radang hati ya, nggak selalu disebabkan karena virus hepatitis itu ya, tapi karena drug induced liver injury, karena kolestasis juga bisa ya, penyumbatan batu empedu juga bisa mengalami hepatitis. Hepatitis itu peradangan paru gitu. Peradangan liver kok paru sih. Liver. Itu juga bisa diangkat sebagai masalah. Kemudian banyak lagi ya problem ADR ya, agen antipsikotik, kemudian diabetes yang hipoglikemi itu juga banyak problem ya. Penggunaan sulfonylurea dan bolus insulin itu juga sangat tinggi adverse drug reaction menyebabkan hipoglikemi. Kemudian yang menyebabkan jantung berdebar itu ya penggunaan SABA short acting beta agonis seperti salbutamol gitu ya, Ventolin ya, salbutamol, formoterol itu kan merupakan beta 2 agonis. Dia menyebabkan adverse drug reaction berupa jantung berdebar bagi beberapa pasien yang sensitif dengan obat-obat golongan beta agonis gitu. Jadi jantungnya ngeruduk. Nah, itu juga bisa diobserv seberapa tinggi prevalensinya dan juga apa yang menjadi faktor-faktor menyebabkan munculnya ADR itu bagi mereka yang sensitif dengan salbutamol gitu misalnya. Nanti di Poliparu nanti itu mau di rumah sakit Unut juga boleh ya. Poliparu di situ. Saya banyak punya teman di RS Unut ada adik ya. Jadi kalau memang ada adik di bawah bimbingan saya kalau mau memang kerja di rumah sakit TA-nya kita akan ke RS Unut aja. Karena banyak teman-teman dokter, teman-teman apoteker, bahkan kami yang dosen-dosen pun lagi berpraktek di situ adik-adik, lagi ditugaskan berpraktek. Jadi saya, Bu Rini, Bu Dewa Ayu dan Pak Ian itu berempat kami ditugaskan praktek di rumah sakit. Jadi kita akan jauh lebih mudah mendapatkan akses di situ ya. Bisa buka rekam medis dengan bebas, bisa belajar di situ ya. Kita dikasih ruangan SGD satu kelas dengan kapasitas 25 orang, kita bisa diskusi setiap hari di situ dengan pembimbing-pembimbing klinis ya, dengan dokter kah, dengan perawat kah, dengan apoteker kah, nanti yang di lapangan lebih banyak gitu loh. Ya, jadi hari-hari tahun-tahun ke depannya akan jauh lebih menyenangkan. Anda belajar karena sudah mulai end of the pandemic, Anda bisa masuk lab, Anda bisa masuk ke rumah sakit Unut,
Anda bisa mengeksplor lebih banyak tempat-tempat PKPA, atau Anda mau memutuskan ikut MBKM ya, pergi ke industri, pergi ke tempat-tempat yang memang sudah bekerja sama dengan UNUT untuk bisa membuka wawasan lebih banyak di dunia praktis melalui MBKM itu ya. MBKM tahu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu yang lagi digadang-gadang oleh UNUT untuk bisa diperluas ya. Walaupun kita sebagai nakes tidak wajib ikut MBKM adik-adik ya, to be honest, farmasi salah satu nakes tidak wajib ikut MBKM. Cuman alangkah baiknya ketika MBKM itu bisa juga direalisasikan. Kenapa sih farmasi nggak wajib MBKM? Karena sebenarnya komponen kurikulum daripada farmasi di bawah APTFI gitu ya. Kita kan punya asosiasi pendidikan farmasi ya. Di seluruh Indonesia sama, dari Sabang sampai Merauke itu kurikulumnya sama adik-adik. Jadi sudah include sebenarnya praktek klinis di PKPA sehingga nggak wajib lagi ikut MBKM. Gitu. Berbeda dengan mereka yang non kesehatan ya seperti di hukum, di ekonomi yang memang kurikulumnya berbeda-beda sesuai dengan visi misi dari program studi. Sehingga tergantung pengalaman anak didik daripada mereka yang nggak ada asosiasi pendidikan itu akan ditentukan dari seberapa banyak mereka bisa mengenal dunia praktek. Makanya berlomba-lomba tuh orang ekonomi, orang ilkom itu untuk MBKM ya, karena mereka nggak memiliki kurikulum pakem seperti nakes yang ada exit examnya. Mereka nggak ada exit exam seperti Anda ya, nggak ada OSCE, nggak ada CBT. Mereka ya udah wisuda aja ketika sudah lulus TA gitu ya, nggak ada lagi ujian kompetensi yang untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, itu nggak ada. Hanya nakes yang ada seperti itu, sehingga kita bebas dari MBKM. Cuman alangkah baiknya ketika adik-adik memang berminat untuk MBKM ya, apa yang difasilitasi oleh program studi Anda bisa manfaatkan gitu ya. Barangkali bisa ke Polandia seperti teman Anda, kakak tingkat kalian yang ini Nur Hidayatullah tuh ke Polandia. Kemudian ada yang ke Jepang juga ya, ada yang ke mana lagi ya? Si Flo itu udah kemana-mana loh, dia ke Eropa. Si Florencia itu yang kata 16 itu ikuti jejak dia dalam bentuk MBKM nanti ya, sehingga Anda jauh lebih berprestasi. Ya, saya yakin anak-anak di sini jauh lebih baik, memiliki kompetensi yang cukup bagus, manfaatkan peluang dan kesempatan Anda mumpung masih muda, sekolah juga di tempat yang bagus, semoga Anda bisa memanfaatkannya. Jangan kupu-kupu ya, kuliah pulang, tapi kuliah, kemudian cari pengalaman banyak dari selama menjalani studi, dan juga cari banyak teman, koneksi ya, sehingga Anda akan jauh lebih siap secara hard skill dan soft skillnya juga gitu ya. Saya rasa 2 cukup adik-adik ya untuk bisa memberikan gambaran terkait dengan seperti apa sih kita research di bidang biomedical science dan clinical science ini, sehingga sudah jam juga ya 8.19 ya, sudah lewat 10 menit. Ada yang mau didiskusikan ataupun ditanyakan dulu nggak adik-adik sebelum kita tutup? Yang lain tetap saya akan periksa ya, tetap akan saya berikan nilai PowerPoint-nya. Bukan berarti yang presentasi ini akan lebih baik, nilainya enggak. Tapi substansi yang ada di PPT Anda tersebut nanti yang akan kami nilai. Gitu. Ya, DZ adik-adik kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini? Dari saya sudah cukup, Bapak. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya tadi, Bapak. Ada lagi? Oke, kalau tidak saya izin tutup ya adik-adik ya, kuliah kita pada malam hari ini. Permisi, Pak. Oh iya, silakan. Siapa dulu nih yang tanya nih? Angga dulu Bapak, dipersilahkan. Silakan Angga. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Terkait dari judul-judul yang tadi telah Bapak dari masukan dari Bapak yang diberikan tadi, itu direvisi nggih, Pak ya? Dikumpul ulang? Nggak usah direvisi deh kalau sama saya ya, nanti pakai nilai yang real, yang sudah otentik dari Anda aja. Nggak usah khawatir sih, sebenarnya nilai baseline-nya akan saya tetap kasih. Kan kita akan combine juga kan, student project kan nggak segalanya ya. Student project nanti akan saya kombinasikan juga dengan beberapa nilai keaktifan di kelas dan juga nilai ujian akhir. Ujian akhirnya nanti apa? Presentasi? Oral exam juga? Nggak? Apa ya ujian akhirnya? Mohon maaf sebelumnya Bapak. Di kontrak Nike tertera kalau ujian akhirnya itu ujian yang ini Bapak, student project-nya. Jadi ujiannya itu nilainya itu include di student project-nya ini Bapak, baik presentasi dan proposalnya. Oh gitu, berarti harus revisi berarti. Kalau gitu saya akan kirimkan revisinya kalau gitu ya nanti ya. Jadi yang 2 orang tadi yang saya revisi itu sesuai dengan masukan yang saya berikan. Sisanya berarti nanti akan saya revisi. Berarti ya sama kayak punya Pak Bung Rai berarti ya. Jadi saya akan revisi apa yang menjadi komponen-komponen untuk bisa mendapatkan nilai lebih baik lah gitu. Ya, tidak akan merubah banyak dari ide awal gitu ya. Misalkan dari adversarialization saya ubah menjadi farmakoekonomi itu nggak mungkin, cuman tetap topiknya seputaran itu, cuman
kita akan modifikasi agar benar-benar bisa relevan, paling tidak untuk bisa menjadikan salah satu judul untuk maju di PKM tahun ini gitu loh. Paling nggak seperti itu sih, yang saya ingin. Berarti akan saya revisi berarti ya? Agak kan nggak ada ujian akhir lagi ya, nggak ada ya berarti ya? Ya udah berarti nilai Iya Bapak, di kontrak tidak tertera Bapak. ya, nanti saya akan kembalikan ya. Dan izin bertanya kembali Bapak. Iya. Untuk proposalnya Niki dikumpul kapan ya Bapak untuk Bapak segera revisi? Dikasih ini aja deh, dikasih link Google Drive aja kayak kemarin kayak PPT itu. Jadi saya bisa akses langsung gitu ya. Sebaiknya sih sebentar kapan sih terakhir ininya ya? UAS tuh kapan sih? Dekat-dekat itu aja sih ya. Di bulan Juni ya kalau salah ya. Oke Bapak, kalau Bapak Eka Indra Nike mengusahakan nilai metodologi Nike sudah ada di Juni awal Bapak atau Mei akhir? Mei akhir. Ya udah berarti secepatnya berarti minggu depan lah berarti ya udah harus dikumpul ya. Iya Bapak. Proposal yang dikirimkan ke saya itu kan baru PPT ya, belum proposal ya? Masih PPT-nya Bapak, namun teman-teman sudah membuat proposalnya Bapak. Ya udah berarti dikirim. Kalau Bapak sudah ready sekarang ya sekarang aja kirim. Kalau belum ya saya kasih waktu ya sampai 2 hari ke depan lah ya. 19 lah ya. 19-20 ini boleh dah biar saya punya waktu untuk ngoreksi. UAS. Baik Bapak. Ada lagi nggak? Mungkin dari saya itu saja Bapak yang perlu ditanyakan. Ya, berarti nanti proposal lengkapnya dikirim ke saya, nanti hasil direvisi saya kembalikan, kemudian direvisi, kemudian hasil revisi itu akan saya nilai sebagai final dari student project. Gitu ya. Sip, ada lagi yang mau ditanyain adik-adik? Oke, kalau nggak ada saya akhiri adik-adik ya. Pertemuan kita pada malam hari ini semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa memberikan sedikit ide ya untuk bisa mempersiapkan untuk PKM 2022 ini. Yang jelas adik-adik harus persiapkan PKM eksaktanya ya. RE riset eksaktanya dipersiapkan atau sosial humanioranya juga enggak masalah, mau farmasi sosial juga enggak apa-apa. Siapkan RE-nya, jadikan itu komponen untuk tugas akhir sehingga Anda tidak kerja 2 kali. Jadi kalau serius ngerjakan PKM, apa yang menjadi topik dari PKM akan diteruskan menjadi TA. Nah, itu yang saya kerjakan sama beberapa kakak tingkat Anda ya, yang lulus 3,5 tahun kemarin si Cynthia itu, yang dikerjakan saat dia PKM diteruskan di skripsi, kemudian dia menyelesaikan skripsinya tidak lebih dari 1 bulan. Mulai TA1 sampai TA2-nya ya, berkat PKM-nya gitu. Jadi saya menginisiate semua student yang ada di sini untuk bisa lulus lebih awal 3,5 tahun, karena buat apa duduk di bangku kuliah lama-lama, lebih baik kita teruskan ke jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi ya. Masuk apoteker, kalau mau masuk S2 langsung lanjut S2 gitu aja sih ya, karena semakin mudah Anda lulus maka Anda itu akan lebih siap untuk berkompetensi di dunia pekerjaan sekarang yang semakin ketat gitu ya. Program studi apoteker dan ini tuh S1 tuh udah semakin banyak adik-adik. Kalau Anda tidak mencuri start lebih awal maka kompetisi di depan mata Anda tuh akan jauh lebih ketat gitu. Jadilah yang lebih unggul, lebih cepat doktor, lebih cepat Anda master, maka lebih cepat Anda akan menjadi leader ya di masa yang kedepan. Karena profesi kita tidak akan bisa digantikan oleh mesin adik-adik. Jadi keep on track, komitmen menjadi seorang farmasis adalah menjadi seorang long life learner gitu ya, belajar seumur hidup. Kecuali kalau Anda memang sudah nggak suka belajar ya udah akhiri karirnya di S1 ya udah tinggal cari profesi lain lah selain kalau nggak mau belajar seumur hidup gitu ya. Ya, gitu Dede saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Selamat malam Bapak, terima kasih.